Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Politik. Nama saya Rozian Alam Tarmidia Sibuan. Kali ini dalam rangka untuk sebagai memenuhi syarat perkuliahan membuat video dalam mata kuliah kepemimpinan politik. Saya akan coba menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan otoriter, delegatif, dan demokrasi. Terlebih dahulunya kita harus mengenal apa itu yang dinamakan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah individu yang melakukan proses pengorganisiran ataupun mempengaruhi suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai kepentingan bersama yang telah disepakati bersama gitu. Seorang pemimpin adalah orang yang memberikan pimpinan ataupun pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, kelompok, masyarakat, ataupun perusahaan. Pemimpin itu dan kepemimpinan justru berbeda. Yang saya jelaskan tadi itu adalah pemimpin. Sekarang kepemimpinan. Kepemimpinan itu sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota organisasi, kelompok untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama atau tujuan bersama. Nah, pemimpin dan kepemimpinan tadi kan sudah berbeda gitu. Dimana pemimpin itu individu yang melakukan proses yang mempengaruhi kelompok atau organisasi, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan kepada anggota untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Pemimpin itu kan sering kita temukan di setiap lembaga, mungkin pasti memiliki pemimpin. Lembaga ataupun organisasi dan kelompok, suku juga memiliki pemimpinnya.
baik juga di perusahaan itu pasti memiliki pemimpin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kepemimpinan delegatif. Nah, kepemimpinan delegatif ialah merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya. Ini seperti pemimpin yang memberikan mandat atau sebuah amanah untuk bawahannya yang memiliki potensi untuk mengemban kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan delegatif ini tidak sepenuhnya diambil keputusan oleh bawahan yang berikan kekuasaan memimpin tadi, karena kepemimpinan delegatif ini pemimpin yang memberikan sebuah amanah pimpinan untuk bawahannya, namun keputusan ataupun pengambilan strategi itu berada di pimpinan yang pertama tadi. Pemimpin itu biasanya memiliki sebuah alasan yang memang dia tidak dapat ataupun tidak bisa mengemban tugasnya sebagai pemimpin gitu, dengan berbagai macam alasan. Dan ia memberikan amanah pimpinan untuk bawahannya sebagai pemimpin untuk melakukan kepemimpinan di sebuah kelompok ataupun organisasi ataupun negara tersebut. Itu pun biasanya dilihat dari bawahannya memiliki potensi yang cukup untuk memimpin gitu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan otoriter. Gaya ini sering disebut sebagai manajemen yang menempuhkan proses decision making gitu. Pengambilan keputusan pada posisi kepemimpinan teratas. Ia juga sebagai kepala dari organisasi gitu. Dan satu-satunya pihak yang memiliki wewenang ataupun kebijakan kontrol
untuk semua keputusan. Jadi siapapun dalam kepemimpinan otoriter ini tidak memiliki hak ataupun partisipasi untuk memberikan masukan ataupun kritikan gitu. Di negara kita sendiri mungkin pernah dialami walaupun tidak secara tertulis gitu, menyadari demokrasi gitu sebagai gincu polesannya gitu. Nah, kepemimpinan otoriter ini sangat memberikan dampak negatif bagi bawahannya gitu, karena ini juga sering disebut kepemimpinan tirani. Bagaimana tidak, siapapun yang ingin memberikan aspirasi ataupun masukan, kritikan bahkan itu sangat tidak bolehkan gitu, sangat dikecam keras. Biasanya pemimpin ini dia memberikan keputusan itu atas pertimbangan diri dia sendiri, bukan dengan staf ataupun bawahannya ataupun orang-orang yang di sekitarnya. Pengambilan keputusan, penyusunan strategi, dialah yang memberikan ataupun mengambil keputusan. Dan ada beberapa tokoh yang pernah menerapkan gaya kepemimpinan ini, yaitu seperti Napoleon Bonaparte, Elizabeth, Adolf Hitler, dan Ricardo Nixon. Dan selanjutnya kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan demokrasi ini ialah bentuk pemimpin yang dimana semua warga ataupun semua anggota memiliki hak dan kewajiban ataupun memiliki wewenang untuk memberikan partisipasi, kritikan dalam pengambilan keputusan maupun membuat sebuah strategi. Demokrasi ini memberikan ruang-ruang partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, atau secara percakapan gitu. Demokrasi ini mencakup ekonomi, sosial maupun budaya. Demokrasi juga merupakan suatu praktek kebebasan politik secara
setara gitu. Dan demokrasi ini juga diambil dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan, yang maknanya kekuasaan rakyat gitu. Sini rakyat maupun pemimpin sama-sama memiliki kekuasaan bersama dalam mengambil keputusan ataupun menyusun strategi dan lain sebagainya. Demokrasi juga kadang menjadi sangat negatif bila orang-orang yang memimpinnya tidak amanah gitu. Karena demokrasi juga seperti ibaratnya tong yang kosong gitu. Barang siapa yang mengisi tong itu dengan apa diisi, maka ya seperti itu yang akan terjadi gitu. Ya mungkin cukup sampai situ yang dapat saya sampaikan. Saya Rosian Alam Tarmizi Hasibuan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.